Selamat datang di Arapa Channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah horor dan mistis dari berbagai sudut dunia. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Tapi jangan lupa siapin mental, karena hari ini kita akan membahas cerita yang bikin kalian merinding. Kali ini kita akan mengupas sebuah kisah klasik yang sering diceritakan dari generasi ke generasi. Kalian pasti dengar tentang sosok pocong, tapi pernah kalian bertanya-tanya, kenapa ada pocong yang gentayangan? Salah satu alasan yang sering dipercaya adalah karena tali pocongnya lupa dilepas. Nah, di video kali ini kita akan bahas lengkap soal apa itu tali pocong, kenapa penting banget dilepas, sebuah kisah nyata dari desa terpencil yang mengalami kejadian mistis karena kelalaian ini. Jadi pasang headset, redupkan lampu, dan siapkan nyali kalian. Kisah ini bukan sekedar cerita, tapi juga punya pesan moral yang penting untuk kita semua. Langsung saja kita mulai. Sebelum masuk ke cerita utama, kita bahas dulu soal tali pocong. Dalam tradisi Islam, ketika seseorang meninggal dunia, jenazah harus dimandikan, dikafani, dan kemudian disolatkan sebelum dimakamkan. Proses pengkafanan ini menggunakan kain putih yang disebut kain kapan. Untuk memastikan kain kapan tetap rapat dan rapi, ada tali yang diikat di 3 bagian tubuh, di kepala, tangan, dan kaki. Tali ini biasanya dilepas saat jenazah sudah diletakkan di liang kubur, tepat sebelum kuburannya ditutup dengan tanah. Tapi kenapa harus dilepas? Menurut ajaran agama, melepas tali ini adalah simbol pelepasan jenazah dari ikatan duniawi. Selain itu, jika tali tidak dilepas, banyak yang percaya bahwa arwah bisa terganggu atau merasa terikat di dunia ini. Dari sinilah lahir cerita-cerita horor tentang pocong gentayangan. Konon, tali yang dilepaskan ini yang membuat roh jenazah merasa terkurung dan sulit untuk menuju alam berikutnya. Tapi, apakah ini cuma mitos atau benar-benar terjadi? Mari kita masuk ke cerita utamanya. Kisah ini terjadi di sebuah desa kecil. Seorang pria itu bernama Pak Samin, nama disamarkan, meninggal dunia karena sakit keras. Samin dikenal sebagai orang baik di desanya, dan pemakamannya pun berlangsung sederhana namun penuh doa. Namun dalam kesibukan proses pemakaman, ada satu hal yang luput dari perhatian. Tali pocong di bagian tubuhnya tidak dilepas. Warga yang ikut membantu ternyata tidak sadar akan hal ini, dan prosesi pemakaman pun selesai seperti biasanya. Awalnya semua tampak normal, tapi 3 hari setelah pemakaman, warga desa mulai mengalami kejadian aneh. Salah satu tetangga yang tinggal dekat makam mengaku mendengar suara loncatan di malam hari. Suara seperti benda berat yang menghantam tanah. Tak, tak, tak. Ketika itu ia mencoba mengintip di balik jendela. Ia melihat sosok putih melompat-lompat di area makam. Semakin hari, gangguan ini semakin sering terjadi, tidak hanya di sekitar makam, tapi juga di rumah-rumah warga. Beberapa orang melaporkan mencium bau anyir yang menyengat di dalam rumah, terutama di malam hari. Bahkan ada yang mengaku melihat sosok pocong berdiri di depan pintu rumahnya tanpa bergerak sama sekali. Yang paling menyeramkan, keluarga Pak Samin mulai dihantui mimpi-mimpi aneh. Anak bungsunya, Mbak Surti, bermimpi didatangi sosok pocong yang menangis dalam mimpinya. Pocong itu menunjukkan ke arah tubuh sendiri, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Setelah beberapa malam, Mbak Surti akhirnya menceritakan mimpi itu kepada tetua desa. Tetua desa segera mengerti
Ia yakin tali pocong Pak Samin pasti belum dilepas sehingga arwahnya masih terikat di dunia ini. Maka keluarga dan warga desa berkumpul untuk mengambil tindakan. Mereka meminta izin kepada tokoh agama untuk membuka kembali makam Pak Samin. Setelah mendapat restu, makam digali. Benar saja, tali pocong Pak Samin masih terikat rapat. Warga yang hadir berdoa bersama dan tali itu pun dilepas. Setelah prosesi itu selesai, gangguan pocong di desa langsung berhenti. Bau anyir hilang dan tidak ada lagi suara loncatan di malam hari. Keluarga Pak Samin pun akhirnya bisa tidur dengan tenang. Teman-teman, kisah ini mungkin terdengar mistis, tapi ada pelajaran penting yang bisa kita ambil dalam setiap tradisi atau ritual. Ada makna mendalam yang harus kita pahami. Melepaskan tali pocong bukan hanya soal budaya, tapi juga penghormatan terakhir pada jenazah agar arwahnya bisa pergi dengan tenang. Selain itu, cerita ini juga mengingatkan kita untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam menjalankan tanggung jawab, terutama dalam hal yang berkaitan dengan orang yang telah meninggal. Kalau kalian pernah mendengar cerita serupa atau bahkan mengalaminya sendiri, ceritakan di kolom komentar. Siapa tahu kisah kalian bisa kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like video ini, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah mistis lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, setiap tindakan kecil punya dampak besar bahkan setelah seseorang meninggal.